Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya perwakilan dari kelompok 11 akan membacakan materi pertama dari kelompok kami. Baiklah, materi pertama itu pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya, dan lain-lain. Atau wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik itu di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa, yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam wakaf produktif. Wakaf produktif ini terdiri dari 3, yaitu wakaf uang tunai, dan sertifikat wakaf tunai. Nah, yang selanjutnya itu tujuan kepengurusan wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin. Yang kedua, melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf. Yang ketiga, melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan. Dan yang keempat, berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf. Yang terakhir, memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru. Itulah tadi materi pertama yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ismawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan wakaf produktif. Yang pertama itu peraturan perundangan perwakafan. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan agraria. Kemudian yang kedua, pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nasir-nasir atau membina yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Kemudian yang ketiga, pembentukan kemitraan usaha. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan model Ventura. Selanjutnya yaitu program pelaksanaan wakaf produktif. Yang pertama itu program jangka pendek. Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, maka satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek yaitu membentuk Badan Wakaf Indonesia atau disebut dengan BWI. Kemudian yang kedua, program jangka menengah dan panjang. Dalam mengembangkan lembaga-lembaga nasir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, maka Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif seperti dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi, dukungan keuangan, dan dukungan pengawasan. Selanjutnya yaitu pemberdayaan tanah wakaf produktif. Tanah-tanah wakaf produktif yang sudah inventarisir oleh Lembaga Departemen Agama Republik Indonesia yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk pertama itu dalam bentuk aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa. Yang kedua dalam bentuk aset wakaf yang berbentuk investasi usaha. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.